alhamdulillah guru kita Habib Soleh sudah datang. Insya Allah kita akan mendapatkan nasihat daripada beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para habib, para ustadz, para pejabat pemerintah baik sipil, militer dan Polri, juga yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, para kru jamaah Majelis Rasulullah SAW Solo Raya yang saya sayangi, wabil khusus yang saya hormati Habib Abdurrahman Maula Kheleh, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan hadirin dan hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama saya mohon maaf, saya terlambat datang karena ada acara yang bersamaan. Tadi saya dari Semarang di Unisula, kemudian di Pondok Pesantren Ad-Darain Semarang, Demak, kemudian dari Demak langsung ke Klaten. Ada pengajian maulid tadi malam ini di Akademi Farmasi yang ada di Klaten sana. Alhamdulillah bisa berjumpa panjenengan sedaya, mugi-mugi panjenengan sedaya selamat dunia akhirat. Kalau doakan sedaya ingkang rawuh niki sedaya kabul hajat-hajatipun. Sing sempit rezekinipun dipun jembaraken rezekine. Sing mandeg rezekinipun dipun paringaken lancar. Sing sekedhik rezekinipun dipun tambahi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ingkang rezekinipun tesih wonten langit dipun turunaken Gusti Allah. Ingin rezekinipun temun pun bumi dipun dalakan Allah. Yang rezeki dipun tesih wonten toya dipun entasaken Allah. Nggih, ingkang nembe susah dipun paringi bingah. Kalau suwun insyaallah panjenengan tetap anteng lenggah sampai mungkin kita tutup kanthi doa. Sebab doa ini pun sarang-sarang niki pasti mungkin doa kita dikabulkan oleh Gusti Allah. Amin. Jika dengan Nabi nek kumpul petang puluh tiang saking imanipun Rasul, maka ada seorang dari wali Allah dari 40. Maka Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf beliau mengatakan kalau 40 orang kumpul dari umatnya Rasulullah ada wali, itu ada makna dua. Makna yang pertama adalah memang salah satu dari 40 orang itu adalah wali Allah. Makna yang kedua adalah setiap masing-masing dari orang 40 itu nyumbang perbuatan yang baik, nyumbang sifat-sifat yang mulia. Ada yang nyumbang salat khusyuknya, ada yang nyumbang suka sedekahnya, ada yang urun di antara 40 ini kelebihannya, bakti dengan orang tuanya. Nah, kalau dikumpulkan sifat-sifat mulia dari 40 itu, maka itu adalah sifatnya satu wali. Sehingga 40 orang berdoa dan satu orang mengamini, maka doanya kabul. Nah, apalagi yang hadir ini adalah lebih dari bahkan ratusan orang yang hadir ini. Yes. Maka kalau kita berdoa selesai dari doa ini, insyaallah sedaya hajat-hajat panjenengan kabul insyaallah. Ya, sing sakit dipun sembuhaken penyakitipun. Ya, sing dereng gadah jodoh didatangkan jodohipun. Jodoh sing saleh lan salehah. Ingkang sampun gadah jodoh pengin gadah keturunan dipun murungaken keturunan. Sing pengin kakung itu kakung. Sing pengin istri angsastri insyaallah. Kabeh bejo dunia akhirat, amin.
Bapak Ibu yang diberkahi Gusti Allah, kita niki bejo sebab kita nggadahi nabi ingkang mulia menika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten enten orang yang lebih mulia dari Rasulullah. Boten enten makhluk ingkang lebih terhormat di sisi Allah melebihi Rasulullah. Bahkan semua kemuliaan yang ada di jagat raya ini karena ada sambungan dengan Kanjeng Nabi. Jadi nopo kemana nek nyambung kali Kanjeng Nabi mesti jadi mulia. Mulane kula lan panjenengan pengen mulia dunia akhirat, kita kedah nyambung kali Kanjeng Nabi. Contohnya wonten Mekah menika wonten setunggalipun batu di pojokan Ka'bah itu ada batu namanya apa Bapak Ibu? Hajar Aswad. Batu yang hitam. Batu yang hitam di Hajar Aswad itu wabeh menungso sing dugi wonten Mekah mesti pengen mencium Hajar Aswad. Sehingga mencium Hajar Aswad itu berebut-rebut. Ya berebut-rebut untuk mencium Hajar Aswad, berdesak-desakan. Presiden mana saja, orang mana saja kalau datang ingin mencium Hajar Aswad. Sebabnya apa? Sebabnya namun setunggal mawon. Pilih Kanjeng Nabi nanti meletakkan hidungnya yang mulia dan meletakkan mulutnya yang mulia mencium Hajar Aswad itu. Karena pernah dicium Rasulullah, maka kabeh sak jagat raya dan tugi mereka pengen meletakkan hidungnya dan mulutnya di tempat yang sama diletakkan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka mulialah Hajar Aswad karena nyambung dari Rasulullah. Toyo yang paling mulia. Toyo yang paling mulia adalah toyo yang keluar saking jari-jarinya Rasulullah. Wa afdalu miyahi qad nabat min baini asabi'il Mustafa muttaba'. Nanti kita berdoa. Maka air yang paling afdal adalah air yang keluar dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nalika kanjeng Nabi Muhammad perjalanan kali 1.500 sahabatipun, di tengah-tengah perjalanan itu mereka kehausan karena kehabisan air. Tandun air yang dibawa itu sudah habis, sisa sedikit. Maka Rasulullah meminta sisa air sedikit itu dicucurkan di kalangannya untuk istilahnya untuk nutupi saja. Lajeng napa di antara jari-jari Rasulullah niki ngrojok toyo sekatasan. Wabeh mung 1.500 ken munjuk toyo niku wau. Sampai kabeh kenyang daripada toyo niku. Lajeng tempat-tempat toyo ini pun kan memenuhi, ya, aslinya ada gilba, ada tempat dari kulit itu dipenuhi tempat-tempat airnya sampai penuh. Maka air yang keluar dari sela-sela jarinya Kanjeng Nabi itulah air yang mulia karena keluar dari tubuhnya Rasulullah. Lanjut, air Nabi mulai lebih mulia, lebih mulia. Menika air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu lebih mulia dari air yang ada di Telaga Kautsar. Padahal air yang ada di Telaga Kautsar itu yang di akhirat, siapa yang meminum tidak akan haus selama-lamanya. Dan dia lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, dan lebih jernih, ya, segar daripada air yang menyegarkan. Namun air yang ada di Telaga Kautsar itu yang kalah dengan air Zam-Zam. Pertanyaannya sebabnya apa nih? Sebabnya apa air sing ning bumi kok menangke kalih air yang sing akhirat? Sebabnya Kanjeng Nabi nate siram adus wonten sumur Zam-Zam ping kalih. Ketika beliau berumur 2 tahun, siram wonten Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Lajeng ketika Nabi Muhammad SAW mau Mi'raj, dimandikan oleh malaikat Jibril di air tersebut, dan lajeng Nabi nanti nimbo, lajeng ember niku diperludahi Rasulullah, lajeng dikembalikan lagi untuk berkahi kula lan sami. Sehingga air itu Zam-Zam lebih mulia daripada Telaga Kautsar karena nyambung dengan tubuhnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lajeng kalau itu manusia yang paling mulia itu sinten?
manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Yang paling mulia adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad itu meninggalkan 160.000 sahabat ketika beliau wafat. Kalau ada ranking yang 160.000, artinya paling rendah dari sahabat Nabi niku dibandingkan sedoyo para sunan, sedoyo para wali sing wonten jagat raya ini, maka sahabat Rasulullah itu lebih mulia daripada semua para wali yang ada di alam semesta, satu orang di antara mereka. Kenapa sahabat Nabi lebih mulia? Karena nanti panggilan Rasulullah secara langsung. Orang yang berjumpa dengan Rasulullah secara langsung, maka cahayanya Rasulullah ada dalam dirinya sahabat, maka sahabat itu lebih mulia dari semua para wali. Itu hubungan dengan Bapak Ibu yang mulia, menawi kita sakit mimpi ketemu Rasulullah, mimpi ketemu Rasulullah, maka cahaya yang kita lihat tidak seperti aslinya Rasulullah itu, tidak seperti aslinya ketika Rasulullah kisah itu, bukan seperti yang kita mimpi itu benar Rasulullah, tapi orang mimpi itu sesuai dengan cahayanya orang yang mimpi. Ya, kalau mimpi, kalau jenengan punya cahaya yang hebat, maka jenengan bisa melihat Rasulullah SAW agak lebih persis begitu. Tapi kalau aslinya Rasulullah itu tidak ada dikalahkan dengan mimpinya orang. Maka orang yang bertemu Rasulullah secara langsung naik pangkatnya, ngalah ke sinten kemawon. Lajeng yang mulia lagi sinten? Keluarganya Rasulullah, ahlul bait, dzurriyyahnya Rasulullah itu mulia karena darah dagingnya berkumpul dengan darah dagingnya Rasulullah. Sinten meneh yang mulia? Orang biasa, ulama. Ulama itu mulia, saking mulianya Bapak Ibu mulia, para alim ulama sing wonten atine wonten kitab suci, atine wonten hadis-hadis Rasulullah, lajeng piyambakipun disiplin, istiqomah mengamalkan ajaran Rasulullah. Para alim ulama niku wonten kuburan niku walaupun 1000 tahun utuh, Pak. Nggih, kula niku gadah kanca. Nggih, namanipun Ustaz Ujang. Jadi sering nek kula umroh haji sareng kali Ustaz Ujang niku pembimbing haji sama-sama. Ustaz Ujang niki seorang lulusan dari Sudan. Ngajinya bagus, bacaan Qurannya, lajeng hadis-hadisnya Masya Allah, akhlaknya mulia, sering ibadah, sering bimbing orang alim. Tahu-tahu Ustaz Ujang ini sakit jantung terus meninggal dunia. Padahal di bawah saya umurnya, ya di bawah saya beberapa tahun. Kira-kira beliau meninggal sebelum COVID-19, sebelum Corona, tahun 2017 kira-kira beliau wafat, atau sebelumnya. Kemudian dikuburkan Ustaz Ujang di sebuah pemakaman pondok pesantren. Ternyata pondok pesantrennya itu ada sengketa tanah, dituntut napa-napa masalah wakaf dan sebagainya dari pihak keluarga, dengan keputusan pokoknya kuburannya Ustaz Ujang yang ada di situ harus dipindahkan, harus dibongkar. Maka sepakatlah kakaknya dan keluarganya Ustaz Ujang. Kakaknya saya juga kenal, dan namanya Ustaz Adi. Dari mana? Dari Bandung. Nah, dikuburkannya di Kota Batu, di Bandung sana. Kali ada batu-batu gitu. Di keluar tol itu, keluar tol sedikit itu. Ya, Gunung Batu apa Kota Batu apa gitu. Dikubur di situ. Padahal sudah berumur kurang lebih 6 tahun itu kuburannya. Dibongkarlah kuburannya, dipindah ke Tasik. Apa yang terjadi, Pak? Semua kainnya kafan putih mempelak dan utuh, jasadnya seperti baru saja dikubur. Padahal sudah 6 tahun. Coba kalau dalam akal pikiran kita, podo-podo daging ini, podo-podo daging ini digledaknya ya mesti busuk kan,
dimakan cacing-cacing tanah, enek sate, enek uget-ugete gitu, enek belatung yang makan tubuh kita ini. Itu secara otomatis, apalagi di dalam tanah ini merupakan apa? Merupakan sebuah benda yang mampu mengurai dan cepat penguraiannya, karena memang tanah itu pengurai, bisa. Kalau menengok kayu ditanam di tanah jadi lemah itu Pak. Pangan kalau tanah itu jadi lemah, betul tak? Seperti itu. Tapi kok iso jasate menungso daging lumrah dikubur 6 tahun dibongkar utuh Pak. Wanginya masih ada, minyak wanginya ketika dikubur ada. Terus kain kafannya tidak lapuk sama sekali, masih kencang seperti biasanya, tubuhnya utuh persis seperti yang ketika dikubur. Nah ini Bapak Ibu yang mulia, mukjizatnya Quran, mukjizatnya orang yang apa? Nyambung oleh Kanjeng Nabi, karena dia mewarisi ilmunya Rasulullah, mewarisi sifat mulianya Rasulullah, maka tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari cacing-cacing tanah. Nah, itu. Kalau itu orang yang meninggal dunia karena dia ulama. Ada lagi namanya syuhada. Syuhada itu sanajan orang awam, artinya dudu wong alim, ya ora iso maca Quran barangkali, tapi dia berjuang membela Rasulullah sampai dia wafat, maka badannya utuh juga. Ya, saya nanti ziarah wonten Jordania itu ada lebih daripada 70 syuhada yang mereka terjadi peperangan, namun mereka syuhada Mu'tah, ijazah Mu'tah di Nabawi di Jordania. Wis umur 1400 tahun, coba bayangkan, dikubur 1400 tahun. Ketika terjadi banjir ya, di Yurian itu terjadi banjir, maka kuburannya itu kebanjiran, airnya itu kena erosi gitu, maka jasadnya orang yang meninggal dunia itu muncul, artinya kelihatan dari kuburannya. Apa yang terjadi Pak? Seluruh jasadnya syuhada yang jumlahnya 70 orang lebih itu utuh semua seperti baru saja meninggal dunia. Bahkan sing ada darahnya masih tidak kering darahnya, ya, seger awaknya. Jadi persis seperti ketika dia ditanamkan. Karena orang meninggal dunia dalam syuhada itu kan tidak dikafani, dikuburkan sesuai dengan kondisi yang ada. Subhanallah. Kenapa itu? Karena dia punya nyawa satu-satunya membela sang Rasul Nabi besar Muhammad SAW, sehingga jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus lagi yang mulia, contoh lagi sinten iki, kula lan jenengan iki. Kula lan panjenengan iki umat Rasulullah. Kita ini adalah semulia-mulia umat. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu ini semulia-mulia umat. Padahal Bapak Ibu yang mulia, kula lan panjenengan iki umurnya pendek, 60-70 tahun. Nek jenengan di umur lebih dari 70 tahun dan dapat ekstra saking Allah Ta'ala itu, Masya Allah. Terus jasad kita lemah. Kita ini kan jasadnya lemah. Kalau umat terdahulu disebutkan dalam Quran, Nabi Nuh alaihissalam niku dakwah iki mawon itu alfu ila khamsina ama, 1000 kurang 50, berarti pinten? 950 tahun dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam niku tubuhnya tingginya itu 60 hasta, suwida hasta. Kalau satu hasta ini tangan saya berdiri ini dari sini sampai sini ini 1 hasta. Ini setengah meter kira-kira. Kalau 60 hasta berarti pinter meter. 30 meter Nabi Adam alaihissalam itu. Lebar tubuhnya ini 14 hasta.
Berarti itu Pak 7 meter. Saya barangkali sampai ini 7 meter. Tubuhnya gede ini tak ini 20 meter. Jadi nek ningali Nabi Adam kukuke copot. Saking dangae itu. Gede dhuwur. Umurnya ribuan tahun. Umat terdahulu seperti ini. Tapi kita lebih mulia daripada umat terdahulu. Kenapa? Karena kita umatnya Rasulullah SAW. Dan kita punya amalan dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan dengan adanya sholat awabin. Dilipat gandakan karena ada nama Lailatul Qadar. Dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat ganda. Kita ini bu, ibu-ibu, bapak-bapak, nek jenengan ini niat sesuk aku arep tahajud. Ini tak pasang alarm ya, jam 3 aku arep tangi, wudu terus sholat tahajud. Langsung jenengan itu ganjaran siji, sebab itu jenengan niat tumindak saya. Begitu niat tumindak saya langsung itu ganjaran siji. Terus tangi tenan, jam 3 tangi tenan, adus sama jenengan wudu, jenengan sholat. Sholat jenengan ini minimal dilipat gandakan 10 kali ganda oleh Allah Ta'ala, bahkan lebih daripada itu. Jenengan ngomong sesuk aku arep pengajian, momen dengan itu pengumuman ya, enek pengajian Maulid Rasulullah malam niki ya, beberapa hari yang lalu jangan untuk pengumuman, jangan niat langsung ke ganjaran siji. Jangan saat ini melakukan, maka jangan untuk ganjaran 10 kali ganda daripada pahala itu. Kenapa? Jenengan umatnya Rasulullah dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Hebatnya itu. Terus nek jenengan pengen tuh beda jihad, ayat bilang mau jenengan tuh beda jihad apa ya, niat. Terus burung rasido itu ganjaran sisi. Karena menggagalkan tuh beda jihad itu ganjaran sisi. Ketika jenengan niat tidak itu dosa, tidak dapat dosa dengan niat dosa. Tapi jenengan kalau gagalkan atau mengcancel dari dosa, dari perbuatan dosa itu ganjaran siji. Karena itu adalah kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Begitulah Bapak Ibu yang mulia, manusia-manusia yang ada hubungan dengan Rasulullah maka dimuliakan oleh Allah. Benda-benda yang ada hubungan dengan Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebabnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu bapak-bapak ibu mulia, kita wajib kuat hubungannya dengan, menguatkan hubungan dengan Rasulullah supaya kita mulia. Alasannya satu Rasulullah dan mulia. Kalau kita hubungan dengan Rasulullah kita akan mulia. Yang kedua, Gusti Allah Subhanahu Wa Taala niku mewon itu beliau memuliakan Rasul. Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nabi-nabi yang lain, Bapak Ibu yang mulia, nabi-nabi yang lain itu Rasulullah, Allah kalau manggil nabi yang lain itu dijangkar. Kalau Rasulullah tidak pernah dijangkar oleh Allah Ta'ala, tidak pernah disebut namanya di dalam manggil ya, dalam memanggil. Nabi yang lain dipanggil, matika biyaminika ya Musa, ya alqiha ya Musa, fa'alqaha fa'idha hiya hayatun tas'a. Alqiha ya Musa, dipanggil ya Musa. Ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Ya Isa bin Maryam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Lut. Tapi ketika beliau Allah Subhanahu Wa Taala memanggil sang Rasul, pribadi panggilannya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Duhai sang Rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepada kamu. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, dan ayat-ayat yang lain. Allah memuliakan Rasulullah sampai dengan cara pemanggilannya pun dibedakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menjamin Rasulullah untuk masuk surga. Bahkan orang-orang yang bersama Rasulullah masuk surga. Sedang Nabi Ibrahim itu datuknya Rasulullah. Ya, Rasulullah ini kan putune Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Nah, sekarang ini Bani Israel Yahudi yang menyerang Gaza sekarang ini Bapak Ibu mulia, itu dia keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Nego
Israel itu adalah Yakub bin Ibrahim, atau Ismail adalah Israel itu adalah Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Yang dikatakan juga katanya yang namanya Israel itu adalah Ishak, saudaranya Ismail, nama lainnya Ishak, maka Israel. Putra-putranya, cucu-cucunya namanya Bani Israel, agamanya Yahudi. Nah sekarang ini itu Pak. Bapak Ibu mulia, Nabi Ibrahim doa kepada Allah. Kenapa? Beliau berdoa, Rabbi la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau siksa kami ya Allah, jangan engkau siksa saya di hari kebangkitan nanti. Jangan engkau hinakan kami di hari kebangkitan nanti, hari yang tidak ada manfaatnya harta benda, hari yang tidak ada manfaatnya anak-anak, kecuali siapa yang menghadap engkau dengan hati yang selamat, selamat dari iri, selamat dari dengki, selamat dari sombong dan takabur dan riya dan suudzon dan perbencian. Orang yang selamat hatinya itulah orang yang masuk surga. Untuk Nabi Muhammad pun tidak berdoa, sudah dikasih pengumuman oleh Allah bahwa Nabi Muhammad dan orang yang bersama di Muhammad selamat di akhirat. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa fi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hari kiamat nanti Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad tidak akan dihinakan oleh Allah. Maka mereka akan dapat cahaya dari depannya dan dari kanannya. Ya Allah, mereka berkata, sempurnakanlah cahaya kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah bedanya, bahwa orang yang bersama Nabi Muhammad akan diselamatkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang mulia, saya mengajak diri saya dan panjenengan sedaya pengen selamat, pengen mulia, pengen sukses dunia akhirat, sambungkan diri kita kepada Rasulullah. Di antara cara nyambung apa? Terakhir di ceramah saya. Satu, caranya nyambung Rasulullah. Jenengan nek kesan niki kathah-kathah maca shalawat. Nggih, kathah-kathah maca shalawat. Shalawate pripun? Niki kula paring ijazah shalawat nggih. Pendek mawon. Monggo jenengan tiroke nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tambahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kuningmu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jenengan waos memperbanyak salawat, dan disebut orang banyak salawat itu minimal setiap hari 300 kali. Disebut orang itu banyak salawatnya. Jenengan kita maca salawat sing kathah. Hebatnya maca salawat di Bapak Ibu mulia. Nek jenengan salat saniki, Allahu Akbar salat. Salat jenengan diterima oleh Allah, salat jenenganlah dilipat gandakan 10 kali. Salatnya yang dilipat gandakan. Jenengan sedekah, sedekah jenengan diterima, maka sedekah jenengan dilipat gandakan 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Jangan poso, poso jenengan diterima, maka poso jenengan dilipat gandakan 10 kali ganda oleh Allah Ta'ala. Tapi nek salawat, bedanya apa nih salawat? Nek jenengan salawat dengan Rasulullah sekali, bukan salawat jenengan yang dilipat gandakan 10 kali ganda, tapi Allah langsung menyolawati jenengan 10 kali ganda. Allah salawat untuk panjenengan. Kenapa jenengan disalawati Allah? Karena panjenengan salawat kali kekasihnya Allah. Begitu jenengan salawat dengan kekasih Allah, maka Allah ngambil alih kowe salawat karo nabiku, kowe tak salawati ping 10. Bedanya apa? Salawatnya Allah. Salawatnya Allah dengan satu manusia itu kalau ditimbang dalam sebuah anak timbangan, kemudian amalan para makhluk kabeh, para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para salihin, para ibadillah salihin kumpulkan jadi siji, dibandingkan dengan satu salawatnya Rabbul Alamin,
maka salawatnya Allah Ta'ala lebih berat daripada seluruh salawat dan seluruh ibadahnya makhluk-makhluk itu. Salawatnya Allah ini untuk siapa? Untuk orang yang bersalawat dengan Rasulullah. Mulai jenengan pengen itu ganjaran gede dan pengen nyambung dengan Rasulullah, jenengan kata-kata maca salawat. Orang maca salawat itu hebat. Ada sebuah cerita nyata ini di zamannya Sayyidina Sufyan Tsauri. Ada satu pemuda naik haji. Anak pemuda ini ketika tawaf di sampingnya Imam Sufyan Tsauri salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak baca apa-apa, ketika baca sesalawat. Mau minum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, masuk masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Sufyan Tsauri ini, imam ini kaget loh. Iki bocah iki, wah bidung ini kok sholawat. Akhirnya dipanggil, Mas, kula tamu kali panjenengan. Kok jenengan tuh orang dudu apa dungane kur sholawat? Tak niku sebabnya napa iki? Maka si anak ini cerita, ngeten Pak Kiai, ngeten Imam, kula niki nalika saking griya kula tidak haji niki kalau saran kali bapak kula. Zaman itu perjalanan itu naik onta, naik onta, rombongan naik onta. Di tengah-tengah perjalanan, nalika di malam yang gelap gulita, kami capek, maka kami bikin kemah. Rombongan itu bikin kemah, termasuk saya dan bapak saya. Bapak saya sakit keras. Tahu-tahu karena kami tidak bisa nolong, sudah dikasih usaha sampai akhirnya bapak sedo. Tapi ajaibnya bapak sedo itu dalam keadaan tubuhnya hitam kusam, hitam pekat, ireng nuntek. Sedih bapaknya situ, lebih sedih lagi mayatnya hitam. Dosa apa ini? Maka dia nangis, saya nangis, dia cerita, saya nangis luar biasa. Sedih 2 kali sedih. Piye ini nasibnya bapak saya ini? Di tengah-tengah saya nangis itu karena begitu capeknya sampai saya tertidur. Ya, pas di mayatnya bapak saya. Ya, ketiduran ini nih di tubuhnya bapaknya. Di situ, di tengah-tengah saya tertidur itu, tahu-tahu datang seorang sosok, wangi tubuhnya, gagah, ganteng, bagus, karisma, bercahaya, masuk ke kemah. Langsung beliau itu duduk di kemah tersebut, di sampingnya kuburan, di sampingnya mayatnya bapak saya. Langsung mayatnya bapak saya ini diusap oleh tangan beliau yang lembut dan mulia. Dari kepalanya dipegang, kemudian diusap. Begitu dilewati oleh tangan beliau, maka tubuhnya ayah saya berubah menjadi putih, hilang hitamnya itu, semua diusap sampai selesai. Maka saya gembira dalam mimpi itu, luar biasa. Maka akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau, Tuan Paduka, Tuan ini siapa kok mau menolong ayah saya dalam posisi yang seperti ini? Maka beliau menjawab, aku adalah Nabimu Muhammad. Maka saya terperanjat, ternyata beliau adalah Nabi Muhammad. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, ada amalan apa yang dilakukan ayah saya kok ayah saya panjenengan turun? Dan dosa apa yang dilakukan ayah saya kok ayah saya mayatnya sampai hitam? Maka Rasulullah mengatakan, memang benar, ayahmu adalah orang yang banyak dosa. Kadang-kadang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, banyak dosa. Cuman ada kelebihan ayahmu. Setiap hari ayahmu ratusan kali membaca salawat dengan saya.
Maka begitu saya tahu bahwa ayahmu meninggal dunia, saya balas budi. Salawatnya dia saya terima, maka saya usap dan saya doakan dia selamat. Maka beliau pamitan pulang pergi dari kemah. Terbangunlah ini anak. Begitu terbangun anak ini terbangun, dibuka jari yang menutupi inilah, jari yang menutupi mayatnya itu dibuka. Ternyata ayahnya sudah berubah menjadi putih sebagaimana dalam mimpi. Nyata putih anaknya, ayahnya Muhammad. Sejak itulah wahai imam, saya selalu mengamalkan salawat. Saya tidak mau meninggalkan salawat. Doa saya semuanya salawat. Nah gitu. Lanjut, ada satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu ada beberapa waktu, beberapa jam itu waktunya dikhususkan untuk doa dan baca Quran. Ya, doa. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya itu punya waktu, saya gunakan untuk berdoa dan membaca salawat. Kira-kira baiknya itu saya membaca salawat itu berapa kali? Maka Rasulullah menjawab, terserah kamu, tapi kalau kamu baca salawat banyak lebih bagus, kata tadi. Maka dia mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, saya gunakan 1/4 dari waktu saya ini untuk salawat dengan panjenengan. Ya bagus, kata Nabi, bagus saja. Tapi kalau kau tambah lebih bagus. Kalau begitu setengahnya yang saya gunakan untuk salawat, maka salawat bagus. Tapi kalau kau tambah lebih bagus. Kalau 3/4 ya Rasulullah, oh bagus. Tapi kalau kau tambah lebih bagus. Kalau gitu seluruh waktu saya akan gunakan untuk salawat dengan kau ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Dia katakan seluruh waktu saya gunakan untuk salawat dengan paduka ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, idzan ya tukfaham maka wa yughfaru laka dzambuk. Kalau begitu akan diselesaikan semua masalah kamu dan akan terampuni dosa-dosamu. Jadi ibu bapak-bapak gitu, kalau paringin resep gitu, nek jenengan duwe masalah sakit atau sempit rezeki atau pengen anaknya ujiannya lulus atau ada tes tertentu supaya diterima, ya kalau itu untuk kebaikan ya, untuk anak panjenengan napa niku sampe maca sholawat, jenengan mengsolawati. Salawat itu pengpengan dan mandi. Maka jenengan baca salawat baru jenengan doa. Ya, ada satu orang, dia itu bangkrut Pak. Terus mau bangkit dia utang sama temannya. Zaman dulu utang itu pakai uang dinar. Berapa dia utang? 1000 dinar. Ya, 1000 dinar. 1 dinar itu 4,5 gram emas murni. Kalau 1000 dinar berarti 4,5 kilo emas. 4,5 kilo. Terus kasih oleh-olehan. Kowe tak kayak utang ya, 4,5 kilo emas murni, tapi setahun kudu bayar. Nek kowe ora bayar tak tuntut ning ngene Pak Hakim. Siap bikin perjanjian. Dia bawa uang ini berdagang lagi. Subhanallah, nasib hancur dagangannya Pak. Akhirnya pailit lagi, ditagih kalau pancane wis 1 tahun. Mas, Pak, di uang gue. Wah, saya bangkrut, saya tidak bisa bayar. Nek ngono tak kei waktu 2 bulan. Nek kowe 2 bulan neh ora iso bayar, tak tuntut sebagaimana perjanjian. Tidak bisa bayar. Akhirnya dituntut. Dipanggillah dia di pengadilan. Begitu diputuskan, dilihat bahwa di sini siap dipenjara, maka diputuskan oleh Pak Hakim, kamu dipenjara. Saat ini juga bilang petugas untuk bawa dia ke penjara. Maka orang ini mengatakan, Pak Hakim, kulo ini dereng pamitan kali bojo kulo, dereng pamitan kali anak kulo wis bangkrut, rekoso, ora iso bayar, itu penjara sisan. Nanti kulo dereng pamitan, kulo siap di penjara sesuai dengan janji saya, tapi kulo nyuwun setunggal dinten kemawon kulo tak mantuk pamitan kali anak bojo kulo lan sangu pakaian. Tak bisa. Apa jaminannya kalau kamu bisa balik lagi nanti kalau kamu pulang? Akhirnya dia mikir apa ya jaminannya. Akhirnya dia ingat,
Kalau jaminannya adalah Nabi Muhammad, jaminannya adalah Rasulullah. Kalau sampai saya tidak kembali, maka saya siap untuk dituntut oleh Nabi Muhammad. Maka Pak Hakim itu ternyata kalau dia membawa nama Nabi Muhammad berarti dia jujur ya. Sudah, saya izinkan demi Nabi Muhammad. Besok kamu balik, pulanglah dia. Sampai di rumah sore nangis-nangis di depan istrinya. Ya Allah, ibu, bojoku, aku di penjara. Diputuskan Pak Hakim di penjara, maka saya pulang ini pamitan sang pakaian untuk saya berangkat besok ke penjara. Istrinya mengatakan, loh kamu kok bisa pulang? Ya saya mengatakan bahwa Rasulullah yang dijaminan saya. Dari itu akhirnya saya diberi pulang. Kalau gitu, sebagaimana kamu bisa pulang ke sini dengan jaminan Rasulullah, maka saya yakin berkat Rasulullah insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah. Terus piye? Ya kita salawat dan teriak-teriak nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad malam ini. Maka dia makan, sholat, kemudian dia jaring sajadah dengan istrinya, ya, dan anaknya teriak-teriak memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syafi'ni ya Rasulullah indallah, syafi'ni ya Rasulullah fi hajati indallah. Terus diulang-ulang, terus sampai dia kira-kira jam 3 malam itu kecapean, tertidur Pak, teler ya, dia capek tertidur. Ketika tertidur itu dia berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah datang dan mengatakan, wahai Fulan, kamu manggil-manggil namaku, aku datang untuk menolong kamu. Kamu besok pagi kamu hadap kepada raja sultan, kamu hadap kepada sultan, menghadap kepada sultan, sampaikan kepada sultan salamnya Nabi Muhammad kepadanya. Yang kedua, bilang sama sultan suruh bayar hutangmu, perintah Nabi Muhammad. Nanti sultanmu tidak percaya dengan kamu. Loh, buktinya apa? Kalau Nabi Muhammad kirim salam, buktinya apa? Nabi Muhammad merintahkan bayar hutang. Kasih tahu sama dia, sultanmu itu dari muda sampai sekarang dia setiap hari salawat dengan saya 10 kali. Saya terima salawatnya. 2 hari yang lalu katakan sama dia, dia tertidur tidak baca salawat kepadaku. Katakan, walaupun dia tertidur tidak baca salawat, saya anggap baca salawat. 2 hari yang lalu katakan sama dia, maka dia nanti akan percaya dengan kamu. Bangunlah orang ini. Begitu bangun pagi-pagi, senang dia, wah bakal tersahur hutangnya dia. Bangun langsung dia menghadapkan sultan, salat terus bekerja sultan, bisa masuk ke dalam rumahnya sultan atas izinnya, kemudian menghadap baik. Ada apa kata sultan? Pak Sultan, saya menghadap engkau di sini ini membawa berita yang baik. Apa? Kanjeng Nabi kirim salam kagem panjenengan. Kanjeng Nabi kirim salam kagem paduka. Terus apa buktinya kalau Nabi Muhammad itu nemui kamu dan juga kirim salam dengan saya? Buktinya Rasulullah juga memberitahu sama saya, panjenengan ini setiap waktu dulu dari mulai muda sampai sekarang salawat dengan Rasulullah 1000 kali, dan salawatnya diterima oleh Rasulullah. 2 hari yang lalu panjenengan tidak salawat, itu pun juga diterima Rasulullah. Maka sultannya nangis, sultannya nangis terseduh-seduh. Apa kata saya? Tidak ada orang yang tahu amalan saya kecuali Allah, Rasulullah dan saya. Kalau kamu memberitakan seperti ini, berarti benar yang ngomong, yang kamu mimpi itu adalah Rasulullah. Terus ada pesan apa lagi? Pesan ya sultan, saya ini punya utang, Rasulullah merintahkan panjenengan untuk bayar utang saya 1000 dinar. Dengan senang hati katanya. Berita ini, salawat saya diterima oleh Rasulullah dan saya dapat salamnya Rasulullah, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Maka kalau suruh bayar 1000 dinar saja mudah. Maka sultan masuk kamar, dikasih dia 1000 dinar. Ya,
ini 1000 dinar kamu bayar utangmu, dan ini 1000 dinar hadiah dari saya untuk kamu karena kamu beri kabar gembira. Pulanglah dia menuju ke tempatnya hakim. Di tengah hakimnya memeluk dia. Apa kata hakimnya? Saya tadi malam dimimpi Rasulullah untuk bayar utang, maka ini saya siapkan 1000 dinar, kamu bayar utang. Yang nuntut, orang kaya yang nuntut datang menghadap kepada dia, memeluk dia juga. Saya tadi malam mimpi berjumpa Rasulullah, suruh ngesah ke utangmu. Jadi sudah saya tidak tuntut kamu lagi. Makanya orang itu nangis luar biasa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang membawa berapa dia? Membawa 3000 dinar dan utangnya sah. Masya Allah, berkat daripada Rasulullah. Ketika saya ceramah seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada 2 tahun atau lebih, 5 tahun yang lalu lah, ada sahabat ceramah di satu tempat. Orangnya itu hidup di bantaran sungai, melakukan seperti apa yang saya katakan. Dia setiap hari salawat beribu-ribu, teriak-teriak dengan Rasul. Kenapa? Karena dia jual rokok neng pinggir jalan, neng perapatan, kadang jual koran. Wes pokoknya hidup dalam keadaan miskin. Dia utang sama orang untuk nambah modal saja tidak dipercaya. Omae di bantaran sungai. Tahu-tahu Pak, dia itu datang ke pondok saya di Pasar Kliwon, depannya di Ponorogo itu pesantren Putri, ya Darul Betul. Naik mobil baru Pak. Waktu itu saya mau berangkat ke Madura, dapat undangan, ya. Naik kereta, ya mau naik kereta Surabaya nanti dijemput. Tahu-tahu karena nemui orang ini, akhirnya saya diantarkan ke terminal balapan, ke stasiun balapan. Keretanya sudah jalan, sudah ketinggalan. Akhirnya orang itu bilang, Bib, saya antarkan Bib ya sampai Madura ya. Wah, ancur Madura ini. Tidak apa-apa Bib, saya niat untuk khidmat sama Bib. Akhirnya dia antarkan. Di tengah-tengah itu dia cerita, Bib, saya cerita, Bib, ini mobil saya Ford baru. Dari mana kamu dapat? Yang belikan Rasulullah katanya. Yang belikan Ford baru ini Nabi Muhammad. Kok iso? Itu dari mana kamu dapat dibelikan Rasulullah? Habib 5 tahun yang lalu ceramah, cerita tentang orang yang kesusahan, teriak-teriak, nangis-nangis, nyebut-nyebut Rasulullah. Itu saya amalkan. Saya ini penjual rokok, hidup saya di rumah kumuh di pinggir bantaran sungai yang disio-sio orang. Saya nangis terus sampai sekarang. Saya sholawat terus. Tahu-tahu satu ketika saya nukang, sedikit kuli bangunan ini lah, kenek bangunan itu, bangunan. Tahu-tahu ada orang nawari saya tanah lumayan strategis. Orang itu bilang, wes tukunen tanahku iki kayak ono DP sak mampumu. Wah, kalau betul gak ada DP napa-napa nih, gadai cuma 1 juta celengan dulu, wes apa-apa dolen dulu nama. Saya terima itu. Dan saya sedikit-sedikit bisa tahu lah bangunan itu. Akhirnya dia membuat sebuah perencanaan bangunan, ditawarkan sama orang. Ternyata laku. Langsung ada orang yang DP, kemudian dia bangun 3 rumah sekaligus laku semuanya, langsung dia bisa membayar itu dan dia dapat keuntungan besar. Dari itu akhirnya dia beli tanah lagi, dibangun lagi, tanah lagi, bangun lagi, tanah lagi, beli terus sampai jadi properti. Dia bilang, Beb, sekarang ini rumah saya 30, saya punya rumah dijual 30, saya punya ruko dan saya punya rumah saya sendiri, saya beli untuk di satu properti yang bagus, ya. Dan temannya, iya ini Beb, ini baru saja nutup 1,5 M, orang susah tidak bisa bayar bank, ditutup sama dia 1,5 M. Oh, ini berkat dari saya teriak-teriak minta Rasulullah. Tahu-tahu Allah tolong lancar semua saya punya usaha. Ini sebuah nyata. Jadi Bapak Ibu mulia, dunia akhirat kalau kita banyak salawat dengan Rasulullah, insya Allah diturun sama Allah. Moga-moga kita semua selamat dunia akhirat.
Sambungkan dengan Rasulullah dengan banyak salawat, insya Allah kita akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon ya Allah berkat Nabi Muhammad SAW, bijahi Sayyidil Mursalin wa aslamul mursalin, ya ahlul zaman, ahlul furat, ahlul adil, bagi ahlul ma'ala, ya Rabbal Alamin, ij'al ya Rabbal Alamin. Seluruh yang hadir ini ya Allah berikan keselamatan dunia dan akhiratnya ya Allah. Kami mohon ya Allah semua yang hadir ini diampuni semua dosa-dosanya yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang zahir dan yang batin ya Rabbal Alamin. Kabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Dan apabila nanti kami menghadap kepadamu, berikan husnul khatimah, yang susah berikan kebahagiaan, yang dalam keadaan sakit sembuhkanlah penyakit-penyakitnya, jadikanlah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabbal Alamin. Mudahkanlah semua urusan kami ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kami ya Allah. Jadikanlah kekuatan iman dalam hati kami, sempurnakan Islam kami, sempurnakan iman kami, sempurnakan yakin kami, sempurnakan ihsan kami ya Rabbal Alamin, dan masukkan kami surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, berikan keamanan negeri Indonesia ini. Sebentar lagi akan ada pesta demokrasi, berikan keamanan, berikan kerukunan, berikan persatuan dan kesatuan, tetap terjaga, tentram, aman dan kesuburan kota Solo dan sekitarnya dan bumi pertiwi ini. Allah berikan keamanan, tolak semua bahaya dan musibah zahir dan batin ya Rabbal Alamin, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wa abrar ya aziz ya ghafar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.